Pak Fahri ini kan Waketum Gelora ya Pak, dia sempat menyatakan gini, hampir 100% Partai Gelora itu bahkan sampai ke akar rumputnya itu mendukung Pak Prabowo. Kalau kalimatnya hampir 100% artinya masih ada riak-riak di dalam atau bulat 100%? Kita alhamdulillah sekarang bulat karena proses penetapan kita di pusat itu didahului dengan penetapan oleh DPW-DPW. Oke. Jadi DPW semuanya melakukan pilihannya, mengajukan usulannya, dan alhamdulillah begitu kita sampai di pusat ini relatif selesai alhamdulillah dari sisi itu ya. Kalau kita bicara soal Partai Gelora ini kan bisa dikatakan banyak orangnya dulu, saya boleh pakai analogi pecahan PKS nggak? Boleh ya? Jadi masih pada sarana aja. Gelora ini kan bisa dikatakan dia mengambil banyak tokoh-tokoh pentingnya PKS yang dulu ada, Anda salah satunya Pak Fahri Hamzah gitu. Kemudian memilih Pak Prabowo memang betul dilandasi dari apa yang tadi Anda katakan, atau asal nggak bareng PKS aja dalam satu koalisi? Enggak sih, saya kan sudah mendukung Pak Prabowo sejak 2014 itu. 2019 saya juga dukung gitu ya. Dan sekarang saya juga dukung. Jadi ini yang ketiga gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa yang paling menarik dari sisi ini adalah apa yang memanggil Anda untuk terus kembali setelah kalah berkali-kali. Kalau bukan karena ada sesuatu yang besar di dalam diri Anda yang ingin Anda perjuangkan. Itu lebih ke arah situ itu loh. Seandainya nanti misalnya PKS berubah pilihan dan gabung lagi ke Pak Prabowo, itu nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Sudah dihindari jauh-jauh tapi ternyata gabung lagi. Kan bisanya di putaran kedua kan bisa ketemu kan? Itu nggak jadi masalah ya Pak? Nggak jadi masalah gitu. Orang yang kemudian sudah berkali-kali kalah, Anda sudah berkali-kali mendukung beliau dan gagal 2 kali kurang lebih, kala itu masih bersama PKS. Tapi kenapa percaya dengan partai baru yang kemudian baru Anda bentuk, mendukung orang yang dulu pernah Anda dukung dan usung dan kalah? Kenapa? Kepercayaannya sama gitu loh. Kita punya satu persamaan dalam 2 hal dengan Pak Prabowo ya. Yang pertama dari sisi narasi. Ada banyak kedekatan saya secara pribadi juga dengan beliau ya. Kalau Anda melihat nanti agenda kampanyenya, itu tidak seperti agenda kampanye partai politik yang selama ini kita kenal dalam pendekatan political marketing. Tapi lebih sebagai sebuah gerakan kebangkitan. Gitu. Saya kenapa memperjuangkan ide bahwa ini momentum menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Karena saya melihat bahwa transisi menuju tatanan dunia baru ini akan menyebabkan perubahan yang sangat fundamental dalam struktur kekuatan negara-negara superpower dunia. Akan ada yang decline, akan ada yang naik, dan biasanya dalam patahan seperti itu, ada celah bagi negara yang ukurannya seperti Indonesia ini untuk masuk. Nah, kalau kita bisa cerdas memanfaatkan momentum geopolitik ini, menurut saya, Indonesia bisa merayakan nanti ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100, tahun 45, dalam posisi sebagai negara besar.